Para oposisi yang mengambil celah untuk mengumbar kebencian pada pemerintah lewat pandemi corona mulai menemui getahnya setelah Said Didu berurusan dengan Luhut akibat video penghinaan yang berujung dirinya dipolisikan. Kini giliran Najwa Shihab. Baik Said Didu atau Najwa dipastikan enggan meminta maaf lantaran mengedepankan harga dirinya. Paling banter mengirim klarifikasi atau koar-koar di media. Kalau Said Didu diketahuan bernyali ciut untuk mengakhiri pemanggilan kepolisian dengan alasan corona. Menghindari maksud saya. Bagaimana dengan Najwa? Apakah nyalinya akan segarang ucapannya saat menguliti narasumber? Atau akhirnya bernyali ciut? Ini semua juga akibat ulahnya yang menghina pekerjaan anggota DPR. Sebelumnya dilansir oleh okezone.com, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan menyayangkan sikap Najwa Shihab yang mengkritik parlemen dalam sebuah video surat terbukanya kepada DPR RI. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab dalam video tersebut cenderung provokatif dan tidak benar. Saya kaget sekali, kok Najwa berstatement seperti itu? Secara terang-terangan menista, memfitnah serta menyerang kehormatan anggota dan institusi DPR, apalagi dengan mengumbar informasi yang tidak benar, kata Arteria dalam keterangannya pada hari Senin 4 Mei 2020. Arteria pun menyarankan agar Najwa Shihab dapat melontarkan permintaan maaf atas statementnya tersebut, apalagi statementnya sudah dikonstruksikan dan sengaja dibuat benar-benar untuk memfitnah serta menista pribadi maupun anggota DPR. Saran saya secara pribadi, selaku anggota Komisi 3 DPR RI, selaku anggota Badan Legislasi DPR RI, dan selaku Deputi Penerangan Umum Satgas Lawan COVID-19 DPR RI, meminta Najwa meminta maaf, tegasnya. Ia pun merasakan pernyataan tersebut memiliki konsekuensi dalam hukum yang serius, apalagi dikeluarkan saat situasi pandemi COVID-19 yang dimana semua pihak membutuhkan situasi yang kondusif. Saran saya, ini bulan puasa, saatnya perbanyak ibadah bukannya gibah. Najwa perbaiki diri. Selama ini kan kerjanya terkesan mengumbar aib dan gibah orang serta mempermalukannya di publik, ujarnya. Sadarlah sebelum terlambat. Perbaiki diri. Apa perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu? Apa perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu? Di mana keindonesiaanmu? Menebar pesan hoaks dan cenderung provokatif di saat negara sedang membangun kebersamaan dan rasa persatuan di dalam menghadapi pandemi COVID-19, tandas Arteria. Ancaman Arteria Dahlan ini bisa berujung serius seperti saat staf Luhut meminta Said Didu meminta maaf secara terbuka. Sepertinya sama seperti Eyang Said Didu, Najwa akan gengsi kalau harus meminta maaf dan berujung video dirinya dilaporkan ke kepolisian. Beberapa kader Gerindra seperti Sufmi Dasko dan Andre Rosiadi juga bereaksi keras terhadap pernyataan Najwa. Dalam videonya, Najwa menyebut DPR kita lebih mengurusi pembahasan RUU ketimbang mengurus corona, berbeda dengan DPR di negara lain. Menurut Sufmi Dasko, tugas dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif memang untuk merumuskan UU. Jadi aneh kalau DPR sampai mengambil kewenangan ranah eksekutif. Tentu saja apa yang disampaikan Najwa lebih berbau provokatif ketimbang hanya sebuah kritik. Seperti pertanyaannya soal beda mudik dan pulang kampung yang membuat Jokowi dibully para oposisi. Andre Rosiade juga sempat menyebut kalau Najwa diam-diam mengambil untung dengan menjadi mitra prakerja dengan rebutan triliunan rupiah uang negara. Harusnya Najwa bisa berdonasi dari keuntungan sebagai mitra prakerja, alih-alih berpikir sok suci dan menghakimi sana-sini. Seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Setelah Said Didu terjatuh karena bersinggungan dengan Luhut, akan ada saatnya Najwa terjatuh. Bukan karena ia menghina Jokowi maupun pemerintah, tapi karena sikapnya menyerang DPR. Miris sebenarnya di tengah bulan puasa, apalagi pandemi corona seperti saat ini. Masih saja ada umbaran kebencian. Kenapa para oposisi tak mau menahan diri dan mendukung pemerintah alih-alih membuat provokasi? Sama seperti geng Cikeas yang kemarin heboh di media sosial karena permintaan lockdown yang secara politis dimaksudkan untuk menyindir pemerintah. Mustahil rasanya anak SD memiliki perspektif penanganan pemerintah apalagi membandingkan dengan negara lain. Lalu perlu pihak sekolahnya memberi klarifikasi apa benar ada tugas sekolah seperti itu. Setelah semua heboh akibat ulah Cikeas, kini mereka kembali mengkambing hitamkan Jokowi. Semoga karma orang baik yang dizolimi segera sampai kepada mereka. Jokowi yang diserang Said Didu dan Najwa, tapi diam lalu membuat keduanya tersandung kasus hukum. Bagaimana dengan Cikeas? Semoga saja kasus korupsi lama mereka akan kembali terbuka. Begitulah kura-kura. Salam dari rakyat jelata seperti kita-kita.
Artikel ini dibaca dari sewo.com, ditulis oleh Niha Alif. Dan bagaimana menurut Anda?